Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan matematika peminatan. Oke, di sini Ibu akan membahas mengenai teorema sisa, polinomial atau suku banyak. Oke, teorema sisa ini ada rumusnya. Ini rumusnya. Di sini fx ini merupakan suku banyak seperti yang sudah kalian ketahui. Kemudian ada P dalam kurung X. P dalam kurung X ini apa? Itu suku banyak pembagi dikali dengan H dalam kurung X. Apa itu H dalam kurung X? Itu sebagai hasil bagi dari suku banyak. Dan S ditambah dengan S dalam kurung X. Apa itu S dalam kurung X? Itu sebagai sisa pembagi dalam suku banyak. Oke, kita langsung masuk. Nah, di teorema sisa yang pertama itu berbentuk X dikurangi K. Nah, berbentuk X dikurangi K berarti kita masuk ke teorema 1. Nah, teorema 1 di sini P dalam kurung X sama dengan X dikurangi K. Dan kita akan mengetahui rumusnya di sini. Nah, ini sebagai tadi itu sebagai pembagi. Jadi pembaginya itu X dikurangi K. Nah, di sini ya. Oke, diganti jadi X dikurangi K. Oke, untuk teorema 1 ada dalilnya. Dalil sisa yaitu S sama dengan F dalam kurung K. Nah, ini untuk teorema 1. Oke, silakan nanti kalian baca di sini catatan apa itu K, apa itu Fx, Fx itu sebagai Fk, Fx itu sebagai nilai fungsi. Bisa kalian nanti baca sendiri. Oke, kita langsung masuk ke contoh untuk teorema 1. Nah, teorema 1 contoh tadi X dikurangi K. Oke, untuk yang berbentuk X dikurangi K untuk teorema 1, di sini ada fungsi polinomial atau suku banyak. Ini untuk fungsi polinomial atau suku banyaknya. Nah, cara yang pertama yaitu kalian merubah dulu perlu pembaginya, yaitu X dikurangi 2. Oke, kita rubah X dikurangi 2 dengan pembuat 0. Di sini berarti X-nya sama dengan 0 ditambah 2. Jadi X-nya sama dengan positif 2. Nah, sekarang kita masukkan tadi X-nya sama dengan 2. Karena kita sudah merubahnya. Oke, kita masukkan ke dalil dari teorema 1. Dalil teorema 1, S sama dengan F dalam kurung K. Nah, untuk K tadi udah ada nilainya, yang ini K itu sama dengan X. Jadi S-nya berarti F dalam kurung positif 2. Oke, kita masukkan positif 2-nya, K-nya kita ganti dengan 2. Nah, untuk mengerjakannya, untuk menyelesaikannya, untuk mencari nilai sisanya atau teorema sisanya, kita menggunakan 2 metode. Yang pertama metode substitusi, kedua metode skema atau bagan. Nah, seperti kalian sudah pelajari, metode substitusi itu berarti memasukkan. Jadi X-nya diganti dengan nilai yang sudah diketahui, di mana X-nya itu mempunyai nilai. Oke, kita masukkan tadi S-nya. Untuk X-nya itu angka 2. Kita masukkan di sini fungsi Fx di sini. X-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi setiap variabel X kita ganti dengan angka 2. Oke, kita langsung menghitung yang ini. Untuk contoh substitusi, X ini, X pangkat 4 ini diganti dengan angka 2. Karena X-nya sudah mempunyai nilai 2.
Kemudian 2 pangkat 4 nilainya 16. Kemudian setelah itu 6 dikali dengan 2 pangkat 3. Hati-hati kalian jangan pernah mengalihkan dulu 6 dengan angka 2. Tapi caranya, jika ada soal seperti ini, 2-nya dulu dipangkatkan 3, baru dikalikan dengan 6. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, dan 6 dikali 8 hasilnya 48. Jika kalian mengalihkan 6 kali 2, 12 dipangkatkan 3, hasilnya tidak mungkin 48. Jadi caranya, yang di dalam kurung kalian sederhanakan dulu, baru dikalikan dengan 6. Jadi 2 dipangkatkan 3 terlebih dahulu, ini baru hasilnya dikalikan dengan 6. Jadi 6 dikali 8 hasilnya 48. Dan seterusnya sampai menemukan sisa, nilai sisa atau teorema sisanya itu negatif 34. Oke, untuk yang kedua kita buktikan dengan metode skema atau metode bagan. Apakah hasilnya akan sama? Oke, metode skema itu kalian sudah mempelajari, sama saja caranya. Oke, yang pertama itu kalian di sini ini adalah nilai koefisien dari fungsi persamaan polinomial, dari fungsi suku banyak atau polinomial. Nah, setelah itu turunnya angka 1. Angka satunya dikalikan dengan 2 sama dengan 2, diposisikan di sini 2-nya, kemudian dijumlahkan, hasilnya negatif 4, dan sampai menemukan nilai akhirnya itu negatif 34. Jadi F dalam kurung 2 tutup kurung sama dengan negatif 34. Jadi sama ya nilai sisanya dengan metode substitusi. Oke, jadi negatif 34 ini merupakan sisa, teorema sisa atau nilai sisanya. Oke, jadi ada dalilnya ini untuk teorema 1. Nah, kita masuk ke teorema 2. Teorema 2 ini pembagian berbentuk AX ditambah B. Nah, untuk AX ditambah B, kalian lihat di sini ada rumusnya. F dalam kurung X atau fungsi polinomial sama dengan AX ditambah B dikalikan dengan HX per A ditambah S. Nah, beda kan dengan pembagi berbentuk X dikurangi K. Nah, kemudian ada dalilnya. Berdua dalilnya ini. S dalam kurung S sama dengan F dalam kurung negatif A per B. Nah, dari mana negatif A per B ini? Kita sederhanakan yang ini. Nah, AX ditambah B, kita membuat pembuatnya 0 untuk mencari X, berarti di sini AX sama dengan ini positif, pindah posisi jadi negatif. Negatif B, X berarti di sini kita rubah jadi negatif A per B. Oke, dari situ ya dalil itu ditemukan. Nah, ini untuk contoh dari teorema 2 atau berbentuk AX dikurangi B. Di sini ada fungsi dari polinomial. Ini fungsi polinomialnya 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ya. Ini bukan 9x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 4. Nah, dengan ini sebagai pembaginya 2x ditambah 1 sama dengan teorema 1. Jadi kita merubah dulu yang ini. Pembagi 2x ditambah 1, maka di sini 2x ditambah 1 dengan pembuatnya 0, berarti 2x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 1 per 2. Jadi di sini kita masukkan ke ini dalilnya, dalil teorema 2. S sama dengan F dalam kurung negatif 1 per 2, yang ini ya. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan sisanya, itu nilainya F-nya dalam kurung negatif 1 per 2, maka kita gunakan dua metode untuk menyelesaikan ini.
persoalannya, metode substitusi dan metode bagan atau skema. Nah, untuk metode substitusi di sini sama, itu nilai X-nya diganti atau dimasukkan. Di sini jadi 2 dikali ke 2, di sini ada dikali negatif 1/2 pangkat 3. Jadi negatif 1/2 nya dulu dipangkatkan 3, baru dikalikan 2. Nah, sama selanjutnya juga seperti itu sampai menemukan nilai akhirnya atau nilai sisanya itu 9. Nah, ini jadi kalian tulis lagi S sama dengan F dalam kurung negatif 1/2 sama dengan 9. Nah, untuk metode bagan atau skema sama saja seperti yang sudah. Caranya bagaimana? Ini caranya 2, 9, negatif 6, dan 4 ini adalah koefisien dari fungsi polinomial dan koefisien dan konstanta dari fungsi polinomial. 2-nya turun, 2-nya dikalikan dengan negatif 1/2, hasilnya negatif 1 dijumlahkan, jadi hasilnya 8 sampai menemukan nilai akhirnya 9. Jadi nilai akhirnya ini nilai sisanya itu 9. Jadi nilai sisa S sama dengan F dalam kurung negatif 1/2 tutup kurung sama dengan 9. Jadi yang pertama yang harus kalian kerjakan ini merubah dulu yang ini, baru kalian bisa substitusikan atau dengan menggunakan metode bagan. Nah, untuk yang ketiga itu teorema 3, pembagiannya dengan bentuk X dikurangi A dalam kurung X dikurangi A tutup kurung dikalikan dengan X dikurangi B. Ini ya. Nah, berarti di sini kita bisa mengetahui, nah, jika suatu suku banyak fx dibagi dengan X dikurangi A dikali dengan X dikurangi B, maka sisanya itu akan membentuk ini nih, fx ditambah Q, di mana fa di sini fa sama dengan PA ditambah Q, dan F dalam kurung B sama dengan PB ditambah Q. Oke, kita lihat pembuktiannya di sini. Nah, untuk pembuktiannya kalian bisa pelajari sendiri sehingga menemukan hasil akhir ini untuk rumus menentukan fungsi persamaannya. Dan setelah itu, bagaimana dalil dari teorema 3? Dalil teorema sisa 3 ini untuk dalilnya, untuk sisanya S dalam kurung X sama dengan P X dikurangi ditambah K. Oke, kita langsung lihat di sini contohnya. Oke, ini contoh untuk teorema 3. Jika fx habis dibagi dengan X dikurangi 2, dan jika dibagi dengan 2X tambah 1 sisanya 5, tentukan sisanya jika fx-nya dibagi dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 2. Nah, cara ini kalian lihat bahwa bisa dengan menggunakan metode substitusi dan metode bagan atau skema. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini berarti caranya yang pertama, Ibu akan jabarkan dulu karena di sini langsung. Kalian berubah dulu yang ini. X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan positif 2. Kita kembali ke teorema 1. Nah, teorema 1 itu dalilnya S sama dengan F dalam kurung K. Berarti di sini S-nya F sama dengan 2. Nah, lalu setelah itu kita masukkan ke rumus yang ini. Yang ini ya. Oke, kita hapus dulu.
yang mana? Rumus yang ini. Oke, kita masukkan di sini. Nah, sebelum dimasukkan rumusnya, itu kalian harus mencari nilai faktor dari fungsi ini. Jadi difaktorisasikan dulu. 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 2, kita faktorisasikan di sini. Yang ini kita faktorisasikan. Oke. Nah, berarti kita taruh di sini x. Kemudian jika di sini x berarti di sini 2x. Dan di sini ada diakhiri dengan negatif 2. Kita pakai di sini 2 dan di sini 1. Bagaimana tandanya? Tandanya itu negatif. Kedua-duanya negatif. Jika dua-duanya negatif, itu harus ada salah satu positif dan salah satu negatif. Oke. Ini untuk faktorisasi dari sini, dari fungsi ini. Oke, setelah itu kita masukkan ini rumus yang ini, x dikurangi a dan x dikurangi b itu yang mana? Ini dari faktorisasi. Nih, ini nilai ini dari nilai faktorisasi. Kemudian setelah itu hx ini hasil bagi. Berarti hasil baginya itu tadi 2 yang ini. Yang ini ya. Hasil baginya berarti hx ini nilai faktorisasi. Kalau ini nilai faktorisasi yang ini. Dan hx dari sini. Oke. Nilai hasil baginya itu 2. Oke, di sini ya. Di sini ini hasil baginya itu 2. Kemudian ditambahkan dengan ax ini ditambah b. Tinggal kalian merubah ax, a-nya itu yang mana? A-nya itu di sini. Kalian lihat. A-nya itu 2. Kemudian sini ada ax ditambah b. Nah, ax ditambah b tinggal kalian merubah x-nya karena di sini x-nya sama dengan 2. Jadi x-nya diganti dengan 2. Jadi 2a ditambah b di sini ya. 2-nya dari mana ini? 2-nya dari ini. X-nya diganti dengan angka 2. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita jumlahkan dan kita kurangi. 2 dikurangi 2. Oke, di sini kita ganti x ini, yang ini. Di sininya kita ganti dengan angka 2 karena x-nya sama dengan 2. Jadi di sini 2 dikurangi 2. Yang ini. 2 dikurangi 2 nilainya 0. Kemudian setelah itu 2 dikali 2 ditambah 1 nilainya 5. Nah, kemudian hasil bagi yang H-nya H2, H-nya dikalikan berarti H2. Di sini turun 2A tambah B. Nah, kemudian setelah itu sehingga mendapatkan nilai di sini. Nah, di sini sehingga sini nilainya F dalam kurung 2, 0 ditambah 2A ditambah B. Kenapa jadi 0 ditambah 2A ditambah B? Karena 0 dikali 5 itu 0 hasilnya. Nah, di sini H2 karena H2-nya tadi dikalikan dengan H2, 0 dikali 5 itu 0 dikalikan dengan 2, 0-nya dikalikan dengan 2 itu 0 hasilnya. Jadi sisanya yang ini. 2A ditambah B. Oke, kita rubah 0 sama dengan 2A tambah B. Ini persamaan ke 1. Nah, ini untuk persamaan ke 1. Kita udah menemukan persamaan ke 1. Persamaan ke 1 dari mana? Dari hasil bagi X dikurangi 2. Menemukan nilai sisanya. Tadi X-nya sama dengan 2. Ini yang ke 1 ya. Tadi kita sudah menemukan ini persamaan ke 1 ya, yang ini. Nah, kita akan menemukan persamaan kedua dengan ini.
yang ini dibagi dengan 2x tambah 1, sisanya 5. Berarti di sini kita rubah dulu. 2x tambah 1 dengan pembuatnya 0. Jadi x-nya sama dengan negatif 1 per 2. Kita masuk ke, berarti nilai sisanya S F dalam kurung, kita masuk ke teorema yang kedua ya, berarti ini negatif 1, teorema 2, negatif 1 per 2 sama dengan 5. Nah, oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Jadi masuk ke rumusnya itu yang pertama, ini langsung ya, yang ini caranya. Jadi yang pertama itu kalian tulis dulu yang ini. Nih yang ini nih. Ini. Oke, tulis dulu yang ini. Fx, x dikurangi 2 dalam kurung 2x tambah 1 dikali dengan hx ditambah ax tambah b. Nah, terus di sini ini langsung ke sini. Kita langsung saja untuk menentukan persamaan yang kedua yang ini. Nah, sebelum kalian menulis yang ini, berarti kita menggunakan rumus dulu yang ini nih. Nah, yang ini ya, yang ini yang ditandain. Nah, baru kita masuk ke sini. Nih yang ini. Ini. X-nya di sini diganti dengan X yang ini diganti dengan negatif 1 per 2. Kemudian ini pun sama, X yang ini diganti dengan negatif 1 per 2, sehingga 2 dikalikan dengan negatif 1 per 2. Dan nilai HX-nya ini, X-nya diganti dengan negatif 1 per 2. Dan X yang ini diganti dengan negatif 1 per 2. Jadi, sebelum mengerjakan yang ini, kalian supaya tidak bingung, masuk dulu ke rumus yang ini, yang fx ini ya. Ini dari mana nilai ini? Ini tadi sudah dijelaskan sama ibu, itu nilai faktorisasi dari sini. Nah, setelah itu baru kita hitung, kita jumlahkan dan kita kurangi. Ini negatif 1 per 2 dikurangi 2, itu hasilnya negatif 3 per 2. Kemudian negatif 3 per 2 dikalikan dengan 0 dan dikalikan dengan 0, hasilnya 0, dikalikan dengan 1 per 2, hasilnya 0. Ya, ini hasilnya yang ini. Oke, karena di sini untuk yang pembagi yang kedua itu bentuknya ini 2x tambah 1 sisanya 5, maka di sini ada ya sisanya itu yang ini, sehingga di sini dirubah jadi fx ini dirubah jadi angka 5. Kalau di sini dirubah jadi 0 karena ini nggak ada sisanya, nggak ada nilai sisanya yang ini. Nah, beda ya dengan yang bawah, hasilnya sehingga dapatkan hasilnya yang ini. Nah, untuk mempermudah dikalikan dengan angka 2 untuk menghilangkan pecahannya. Berarti semua dikalikan dengan angka 2. Nah, di sini berarti negatif 1 per 2 dikalikan 2, hasilnya negatif 1. Jadi sini jadi negatif A. Jadi ya, jadi hasilnya negatif A. Kemudian 2 dikalikan dengan B jadi 2, positif 2B. Dan 5 dikalikan dengan 2 jadi positif 10. Jadi dirubah ya bentuknya karena biar sama dengan persamaan yang ke-1. Ini persamaan kedua, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ke-1. Sehingga untuk mencari nilai sisa kita gunakan ini. Kita gunakan metode eliminasi. Nah, kita masuk ke persamaan berarti ya, ada eliminasi, ada metode substitusi. Kita menggunakan sini pertama metode eliminasi. Oke, kalian sudah paham bagaimana jika kalian untuk mencari A berarti kalian kalikan dengan angka berapa? Jika kalian untuk mencari nilai B berarti di sini 1
samakan biar bisa dikurangi. Ini 2A dikurangi dengan negatif 2A, hasilnya itu 0. Jadi sisanya di sini 5B. B ditambah 4B jadi 5B. Kemudian 20 jadi B-nya di sini 5B sama dengan 20. Berarti B sama dengan 20 dibagi 5. Jadi hasilnya B-nya itu 4. Nah, setelah mendapatkan nilai B-nya 4, baru kita menggunakan metode substitusi, dimasukkan. Nah, kalian boleh mau masuk ke persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kita masuk saja ke persamaan 1 yang lebih mudah. 2A ditambah B sama dengan 0. Berarti B-nya itu udah ada nilainya, tadi B-nya itu 4. Jadi di sini 0 dikurangi 4, hasilnya negatif 4. Ini 2A, berarti A-nya sama dengan negatif 4. Negatif 4 dibagi 2, hasilnya itu jadi negatif 2. Jadi ini dari mana negatif 2? Dari A sama dengan negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Nah, setelah itu kita masukkan. Jadi sisanya, kalau di sisanya itu ada dalilnya. Dalilnya itu tadi yang ini. Nih, yang ini SX sama dengan PX tambah Q. Jadi dalilnya yang ini S dalam kurung X sama dengan PX tambah Q. Oke, ini ya untuk teorema 3. Dalilnya yang ini tinggal kalian masukkan saja. P-nya itu tadi negatif, berarti P-nya itu yang A. Mau P, mau A, mau nanti bisa P, dan P itu sama dengan A. Berarti P-nya itu ini yang A, nilainya negatif 2. Jadi negatif 2X. Q-nya yang mana? Q-nya yang D itu 4 ditambah dengan 4. Jadi ini nilai sisanya. Oke, kesimpulan di sini. Jadi ingat teorema 1 dalilnya F dalam kurung K dengan bentuk pembagi, bentuk pembaginya seperti ini, X dikurangi K. Nah, untuk teorema 2 kalian ingat bentuk pembaginya AX ditambah B. Dan bagaimana dalilnya atau sisa pembaginya itu ini, F dalam kurung negatif B per A. Nah, untuk teorema 3 ini karena pembaginya berbentuk X dikurangi A dikali dengan X dikurangi B, berarti nanti ada proses faktorisasi. Nah, sisa pembaginya yang mana? Sisa pembaginya tadi ya, sisa pembaginya itu S dalam kurung X, ini sisa pembagi tadi, P dalam kurung X ditambah Q. Ini untuk teorema 3. Oke, jangan lupa latihannya dikerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.